Gimana jadinya kalau satu wilayah yang cukup kecil tapi memberikan dampak yang sangat besar, bahkan berujung pada terjadinya konflik antar dua negara? Itulah yang terjadi pada wilayah bernama Kashmir. Kashmir merupakan wilayah di Asia Selatan yang terletak di kaki pegunungan Himalaya dan sering dijuluki sebagai surga dunia karena kondisi alamnya yang subur, pemandangan yang indah, serta letak geografisnya yang strategis. Namun, di balik keindahan tersebut, Kashmir justru menjadi salah satu wilayah sengketa paling panjang di dunia. Untuk memahami konflik Kashmir, kita perlu kembali ke tahun 1947, ketika India masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Proses dekolonisasi ini melahirkan peristiwa besar yang dikenal sebagai Partition of India, atau pembagian India Britania menjadi dua negara baru, yaitu India dan juga Pakistan. Nah, dalam buku Pakistan or the Partition of India, karya Dr. Ambedkar, pembagian ini itu dilakukan berdasarkan perbedaan identitas agama, di mana wilayah dengan mayoritas Muslim itu membentuk Pakistan, sementara wilayah dengan mayoritas agama Hindu itu membentuk negara India. Namun proses ini tuh tidak berjalan mulus dan justru meninggalkan banyak persoalan wilayah yang tidak bisa terselesaikan dengan jelas. Akibatnya, pembagian ini tidak hanya menghasilkan suatu kemerdekaan, tetapi juga menghasilkan gelombang kekerasan dan juga migrasi besar-besaran serta konflik yang berkepanjangan di Asia Selatan. Jadi, pada tahun 1947, Kashmir itu merupakan suatu kerajaan yang dipimpin oleh Maharaja Hari Singh. Nah, pemimpinnya ini beragamakan Hindu, namun mayoritas penduduknya beragamakan Islam. Nah, pada saat India dan Pakistan merdeka, Kashmir ini diberi pilihan untuk bergabung dengan salah satu negara atau tetap merdeka saja. Awalnya, Maharaja Hari Singh tidak ingin memilih karena ingin mempertahankan kemerdekaan Kashmir. Namun, pada Oktober 1947 terjadilah serangan dari kelompok bersenjata yang berasal dari wilayah Pakistan. Karena situasi semakin berbahaya, Maharaja meminta bantuan kepada India. India bersedia membantu dengan syarat Kashmir harus resmi bergabung dengan India. Akhirnya, pada 26 Oktober 1947, Maharaja menandatangani Instrument of Accession yang menyatakan Kashmir bergabung dengan India. Pakistan menolak keputusan tersebut karena mayoritas penduduk Kashmir beragamakan Islam dan dianggap lebih dekat dengan Pakistan. Nah, dari materi itu dapat kita simpulkan bahwa setelah terjadinya komplain dari Pakistan, dari situ menjadi titik awal bahwa konflik negara India dan Pakistan dalam merebutkan wilayah Kashmir. Keputusan Kashmir untuk bergabung dengan India justru memicu penolakan dari Pakistan. Ketegangan yang terus berkepanjangan akhirnya muncul konflik bersenjata dan juga perang pertama antara India dan juga Pakistan. Perang berlangsung sepanjang 1947 hingga 1948 dan kedua negara berusaha menguasai wilayah-wilayah penting di Kashmir. Namun, tidak ada pihak yang berhasil meraih kemenangan penuh. Akhirnya, pada Januari 1949 disepakati gencatan senjata yang membagi Kashmir menjadi dua wilayah, yaitu wilayah yang dikuasai India dan wilayah yang dikuasai Pakistan. Garis pemisah hasil gencatan senjata ini awalnya disebut Kashmir Line dan kemudian diubah menjadi Line of Control (LOC) pada tahun 1972. Hingga saat ini, LOC masih menjadi batas de facto antara Kashmir yang dikuasai India dan juga Pakistan. Perang tahun 1947 hingga 1948 tidak menyelesaikan konflik Kashmir, tapi justru menjadi awal dari sengketa panjang antara India dan Pakistan yang berlangsung hingga sekarang loh, termasuk perang tahun 1965 dan konflik Kargil di tahun 1999. Been damaged or destroyed in this armor and artillery clash in the Sialkot region. Tanks said to be engaged include British Centurion. Perang pertama India dan Pakistan pada tahun 1947 sampai 1948 tidak mengakhiri sengketa Kashmir. Gencatan senjata hanya membagi wilayah Kashmir menjadi dua bagian, sementara India dan Pakistan tetap mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari negaranya.
Konflik kembali pecah pada tahun 1965 ketika Pakistan melancarkan operasi Gibraltar dengan mengirim pasukan ke Kashmir yang dikuasai India. India kemudian merespon dengan operasi militer besar-besaran hingga terjadi perang terbuka. Meskipun perang berakhir melalui deklarasi Tasnen pada tahun 1966, tidak ada perubahan wilayah yang signifikan sehingga sengketa tetap berlanjut. Pada tahun 1999, ketegangan kembali meningkat. Dalam perang Kargil, pasukan Pakistan dan kelompok bersenjata menduduki sejumlah posisi strategis di wilayah Kargil. India melancarkan operasi militer untuk merebut kembali wilayah tersebut. Sementara tekanan internasional akhirnya mendorong Pakistan untuk menarik kembali pasukannya. Hingga saat ini, konflik Kashmir masih belum terselesaikan. Selain dipengaruhi sengketa wilayah, konflik ini juga berkaitan dengan identitas nasional, agama, keamanan, dan kepentingan politik. Karena itu, Kashmir tetap menjadi salah satu konflik internasional yang paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita menyimak soal materi mengenai konflik Kashmir, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan mengenai konflik Kashmir itu sendiri. Konflik Kashmir bukan hanya sekedar sengketa wilayah antara India dan Pakistan, tapi ruang kompleks yang menjadi tempat di mana kekuasaan, ambisi geopolitik, agama, dan ideologi saling bersetegang antara satu dengan yang lainnya. Semenjak tahun 1947, Kashmir menjadi simbol penting bagi dua negara. Di satu sisi, India melihatnya sebagai bagian dari integritas negara sekuler, sementara Pakistan memaknainya sebagai bagian dari identitas Islam dalam pembentukan negaranya. Di sisi lain, masyarakat Kashmir sendiri memiliki beragam aspirasi yang sering terpinggirkan oleh narasi besar negara. Nasionalisme yang mengeras, militerisasi, dan ketegangan historis membuat konflik ini terus berulang. Akibatnya, sengketa Kashmir pun berkembang menjadi konflik jangka panjang yang sulit diselesaikan karena melibatkan banyak lapisan kepentingan yang saling bertabrakan.